Kan Ustaz kita Bapak Haji Supriyadi selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan diberikan rezeki yang murah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah saya punya niat nanti akan bermunculan imam-imam seperti Bapak Haji Supriyadi. Selain saya punya program mendirikan rumah tahfiz dan akan lahir para tahfiz pecinta Al-Quran, saya juga meminta Al-Ustaz Haji Supriyadi ini sebagai termasuk pengurus nanti yang membimbing, mengajari para tahfiz-tahfiz yang ada di Kabupaten Kuantan. Mudah-mudahan besok sudah ada calon-calon imam kita di setiap masjid dan bahkan insya Allah di setiap musola. Ini salah satu keinginan saya bersama Bapak Haji Supriyadi Mahmudi. Kalau Pak Supriyadi itu cie, tidak ada murah. Nah, kalau cie sih kotornya ibu, ada orang besar. Jadi itu kan banyak diundang deh masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, malam hari ini sengaja kami mengadakan silaturahmi dan dapat saya luruskan, ini bukan safari Ramadan. Kembali apa dia cerita tadi? Jangan panjang-panjang loh, sampai jam 2 itu lah. Hai siap nak? Jadi bisa jadi kita judul kita malam hari ini silaturahmi itu reuni masyarakat Dusun Loban, Desa Muaro Sentanjung. Karena hadir pada malam hari ini yaitu adinda saya Dr. Adam SHMH, Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singi. Urang manoe? Urang manoe? Urang mano? Urang Loban. Jadi jangan orang Loban dah. Nah, kini tinggal di rumah dinas di Kota Taluk Kuantan. Dan juga hadir Bapak Romi Alpisah Putra SE, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, yang membidangi infrastruktur. Urang mano Maromero? Urang Loban loh. Bang Ade Kabit di Bapenda. Urang ano Bang Ade, Abid Ade? Urang Loban. Apa leh? Kepala sekolah SMA 1 urang mano? Urang Loban loh. Apa leh? Akhirnya banyak orang Loban menjadi pemimpin yang ada di Kabupaten Kuantan sini. Alhamdulillah. Lai bangga Wak. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, termasuk rindu dengan cerita kita di Loban kok. Kamu sang nenek bercerita di Loban. Surau Iko adalah surau yang kedua direnovasinya yang berbeda mau ketahuinya. Yang aku ketahui, kalau bercerita dari orang, dari tokoh-tokoh Iko, dulu surau Batiang. Iya nak? Mansoji di Siko mak. Mansoji. Dan OB kamu dulu di Siko La Beton. Guru almarhum. Wah, la almarhum ah. Datu Ambo Datu Anwar. Ayo bengkel Datu Anwar.
kemudian almarhum Datuk Badwal, almarhum nak Leo Bena Abeko Pak Ustad dibaca Al-Fatihah Pak Ustad untuk bagi guru-guru besar kami yang ada di musola Anduk ini. Mudah-mudahan kok sompiknya dapat lapang, amin. Kok koreknya dapat ringan, amin. Dan mendapatkan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga orang-orang tua kami yang ada di Loban ini dan di Marosetajo ini yang sudah mendahului kita. Nah, konelotar kami dulu di Patuan Baru pernah jo. Konelotar ini Onwar Datuk Badwal. Oh, sejarah di Surabaya. Nah, pernah dulu ambo menyuruh Aan manjik tiang listrik kau di sampingan. Ambo suruh manjik, ambo beri gulo-gulo yang manjik kate. Tiba dia te meledak. Balontong satu pek kamu ku ambo kamato wala buka mato. Lai jauh sabulan di Jawa. Ah, tuang. Jadi banyak kenangan indah. Dan kemudian merujun dulu dalam masa tiga ambo pernah yo. Kau tampar nih bapak dulu tiba di rumah. Ya, kenek-kenek nak mandi kasih nampe makan indomie masih mau beri. Dah mau beri apa? Masih tuh paling pandai buat indomie rumah. Mama mancilok Nuriana Nodija sama-sama tak je awak tak jadi kami sama-sama dulu. Baru gue pola mati nanti pasti jam mau upia ale kapsal jarawak di situ main takraw baru nang air godang nak. Jadi alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi alhamdulillah bersyukur kepada Allah saya diberikan dukungan terpilih sebagai bupati periode 2021-2026. Kurang mano? Kurang loh. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ambo berterima kasih. Berterima kasih kepada masyarakat, kayak keluarga ambo di Siko, kayak oce-oce ambo, kayak mama ambo, datuk-datuk ambo yang ada di Loban, termasuk di Marosetajo dan pada umumnya masyarakat Kabupaten Kuantan sini. Sekaligus nanti ambo mohon doakan ambo berbadan sehat, diberi umur yang panjang dan bisa menjalankan tugas untuk kebaikan daerah kita, daerah Kabupaten Kuantan sini. Amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mungkin tak akan panjang lebar doh, ambo menyampaikan sepatah dua kata dan terniat di hati kami memang akan memberikan bantuan sedikit kepada anak yatim piatu kita di desa Marosetajo. Nah, bantuan ini nanti juga tersirat di hati orang tua kami, omak kami, Ibu Haja Juwita Alpis juga akan memberikan bantuan. Pak Ketua DPR alhamdulillah juga akan memberikan bantuan kepada anak yatim piatu. Jadi mungkin itu yang dapat ambo sampaikan pada kesempatan berbahagia iko. Terakhir mungkin ambo banyak salah, ambo banyak-banyak minta maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dunsana ambo, keluarga ambo yang ada di dusun Loban yang kita cintai ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Andi Putra yang telah menyampaikan cerita masa kecilnya sampai dia menjadi pejabat di Kabupaten Kuantan sini. Tadi kami juga tersebut nama kami. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Andi Putra ini sejarah bagi kita semua. Lanjut. Iya. Langsung ceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang kami hormati, nampaknya di depan sudah ada kola ubi, kemudian ada yang dibuat oleh panitia, ada ginseng. Kepada bapak dan bapak mungkin ibu sedang proses, panitia sedang melaksanakan. Kemudian anak-anak kami yang santunan juga dapat nanti kue kotak, ya. Sudah disiapkan oleh Pak Andi Putra kita dan tadi disebut juga Pak Adam. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat, menginjak acara selanjutnya kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Berikan suguhkan kepada kami, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al Ustadz kami persilakan. Facebook halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang nambah hormati orang tua kita, Ibu Juwita Alfis, Bapak Haji Sukarmis. Seterusnya yang kita hormati Bapak Andi Putra SHMH. Beliau ini adalah Bupati terpilih Kabupaten Kuantan Sengingi periode 2021-2026. Seterusnya yang kita hormati Bapak Dr. Adam SHMH, Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Sengingi. Seterusnya yang kita hormati Bapak Romi Alpisah Putra SE, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kuantan Sengingi. Seterusnya yang ambo muliakan para alim dan para ulama, jodiak pandai nenek mama, kok godang indah ambo sobui golar, kene indah akan ambo imbau namo. Teristimewa pada malam kini Al Ustadz Haji Supriyadi SAG MPD. Beliau adalah orang Sintajo. Beliau adalah kori terbaik 1 nasional tahun 2020. Mungkin informasi ko banyak lenobe oleh Bapak Ibu, karena MTQ yang dilaksanakan di masa pandemi potang itu diadakan daring Bapak Ibu.
sama dengan belajar siswa di sekolah. Alhamdulillah putra terbaik Sentajo Haji Supriyadi menjadi peserta pemuncak nasional pada MTQ Nasional Korpri tahun 2020. Kita patut berbangga Bapak Ibu, karena banyak kader-kader yang bisa kita jual dari kenegrian Sentajo, mulai dari menjadi bupati, ketua DPRD, anggota DPRD. Dulu Bapak Haji Sukarmis 2 periode jadi bupati, 3 periode kalau tidak salah menjadi anggota DPRD, dan kini banyak bibit-bibit yang hebat dan handal keluar dari kenegrian Sentajo Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Bapak Andi Putra SHMH itu dimasuk kepemimpinan ninyo akan menjadikan Kuantan Singingi itu nagori yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, nagori yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nagori yang senantiasa diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan bukakan keberkahan dari pintu-pintu langit, Allah akan bukakan keberkahan dari pintu-pintu bumi. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Tergantung kepada pemimpin kita. Di dalam surah Muhammad ayat 7 yang dibacakan di awal tadi Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu, Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Ini mungkin tepatnya kepada para pemimpin kita yang ada di negeri kita ini Bapak Ibu. Tidak tertutup kemungkinan kepada diri pribadi Bapak Ibu. Allah menyerukan kepada kita, tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan tolong, Allah akan teguhkan kekuasaan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Bupati, tak usah ragu kalau menolong agama Allah. Kalau seandainya kini komitmen kita mendirikan rumah-rumah tahfiz Bapak Ibu, mencetak yang hafiz-hafizah, orang yang hafal Quran, orang yang bisa mentadaburi Quran, dan itu melalui tangan-tangan pemimpin kita Bapak Ibu, insya Allah Kuantan Singingi ku akan terbebas dari bala dan bencana Bapak Ibu. Makanya kini adik ditahankan dan dipertahankan corona Bapak Ibu, karena Allah Subhanahu wa taala masih menengok penduduk dalam sebuah nagori tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak salah di malam pertama aku pernah sampaikan di surau itu Bapak Ibu, cara ingin mengangkat musibah corona itu mudah. Kita harus kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Tentu kita kembalikan kepada pemimpin pucuk pimpinan yang ada di negeri kita. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ada 3 kelompok yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim Bapak Ibu, dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada 3 kelompok yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama ialah seorang yang bersuami dan beristri berzina Bapak Ibu. Kelompok yang tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu Bapak Ibu, yang pertama ialah seorang suami atau istri, orang tua yang sudah dalam status nikah Bapak Ibu, tetapi dia berzina. Orang ini tidak bakalan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Muhammad menyebutkan ke kita, orang yang tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ialah orang miskin tapi sombong. Ada orang kaya sombong wajar Bapak Ibu, ada yang akan disombongkan. Ikolah sudah miskin, sombong lemah. Orang yang model itu tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga Bapak Ibu, yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, orang yang tak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ialah pemimpin yang penutup. Mohon Pak Bupati,
Tabaso mau sampaikan. Al-Imam Al-Kazzab kata Nabi, pemimpin yang membohong. Kalau seandainya pribadi berbohong Bapak Ibu, itu untuk dirinya surangnya. Tetapi kalau pemimpin, banyak yang akan ditipu. Berapa juta jiwa penduduk nagari yang ada di Indonesia, berapa ratus ribu penduduk Kuantan Singingi yang akan diminta pertanggungjawabannya kayak pemimpin. Makanya kalau seandainya pemimpin berbohong terhadap rakyatnya Bapak Ibu, Allah tidak akan pandang di hari kiamat. Sebelum dilantik Pak Bupati, kami sampaikan dan pai-pai kok. Karena kalau seandainya kita berikan yang mani-mani ke pemimpin kita, sama halnya kita menjerumuskan inyo ke lubang neraka Bapak Ibu. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepada kita ada 3 kelompok umat yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan pertama tadi, seorang suami dan istri dalam status sahnya, tetapi dia berzina, Allah tidak akan pandang Bapak Ibu. Yang kedua, orang miskin lagi sombong. Dan ketiga lah yang akan kita beri posan borek kepada pemimpin kita. Jangan sampai terjadi kepada pemimpin kita, orang kampung kita, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua-tua kami, datuk-datuk kami, mohon diberi arahan, beri pandangan Bapak Andi Putra, beri pengajaran. Maaf cakap Pak Bupati, kami tidak menggurui Bapak Bupati, mungkin salah tahu silap, ada nenta suruhan kadang-kala, beri peringatan, karena sesungguhnya orang yang memberi nasihat itu bukan orang yang benci Bapak Ibu, tetapi orang yang sayang. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya amanah yang Allah titipkan kepada beliau adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, Allah akan memberikan jabatan itu, Allah akan memberikan kekuasaan itu sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala suka dengan Bapak Andi, suka dengan Bapak Adam, dan tergantung kita lagi masyarakat yang akan memberikan pandangan yang merem-rem istilahnya Bapak Ibu. Karena Nabi Muhammad SAW mengutuk ada 3 kelompok, termasuk pemimpin yang berdusta terhadap rakyatnya Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena setelah ini masih ada acara pembagian santunan anak yatim. Semoga apa yang dilakukan dan diniat keluarga besar Bapak Andi Putra SHMH, Bapak Haji Sukarmis beserta keluarga besarnya, Bapak Dr. Adam dan keluarga besarnya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang beliau titipkan dan berikan kepada anak-anak yatim dan kita ini semoga terhindar dari orang-orang yang telah mendustai agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian, kata Allah, siapa yang mendustakan agama? Termasuk orang yang menghardik anak yatim. Tetapi hari ini kita tidak akan menghardiknya Bapak Ibu. Kita akan beri santunan, kasih infak dan sedekah kita untuk anak-anak yatim piatu yang ada di kampung kita. Semoga rahmat Allah tetap kepada kampung kita, khususnya negeri kita, Kabupaten Kuantan Singingi. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semasa pemimpinan dan kepemimpinan Bapak Andi Suhardi Abdi, Kuantan Singingi ini menjadi negeri yang baldatun thayyib ghafur, negeri yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami berpesan kepada Bapak Andi Putra, semoga amanah ini dijadikan sebagai lubang ibadah, peluang ibadah, dan untuk mewakafkan sebagian dirinya demi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Mudah-mudahan inilah jalannya untuk membawa dirinya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya untuk saya yang menyampaikan, untuk kita yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala biasa memberikan kekuatan kepada kita bersama dan terhindar dari wabah Covid yang mematikan ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hah? sana Oh. kamera moto anak ulang video. Ustaz. Terima kasih kepada Allah yang telah Ya. Kurang urut. memberikan arahan ke ceramah agama kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara selanjutnya, pemberian santunan yatim yang akan langsung diberikan oleh Bapak Andi Putra selaku Bupati terpilih Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian juga didampingi ada Bangnya Romi, Adi, tadi juga John Adi Novendra, kemudian adiknya Adam, untuk membacakan nama-nama santunan anak yatim. Akan kami minta kepada Rizky untuk membacakannya. Kepada anak-anak kami nanti namanya yang terpanggil, mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin anak kita bariskan ke depan. Mungkin kita daulat dulu 15-15 sesuai dengan kondisi musola kita ini. Jadi kepada anak-anak kami yang disebutkan nama nanti untuk dapat langsung berdiri menuju ke depan, itu akan kami atur. Iya. Kepada Rizky kami persilakan. Kamu dok. Tak perlu.